Di kaki Gunung Salak yang diselimuti kabut pagi, berdiri seorang Raja Agung yang kelak menjadi legenda, Prabu Siliwangi. Namanya bergema dari hutan hingga ke pelabuhan, dari rimba belantara hingga ke keraton-keraton tetangga. Beliau tak hanya dikenal karena kekuatan dan keberanian, namun juga karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya kepada rakyat. Prabu Siliwangi memiliki ciri khas yang mudah dikenali, sorban ikat kepala bermotif megamendung, baju pangsi yang sederhana namun berwibawa, serta selempang emas yang diwariskan dari leluhur Pajajaran. Wajahnya tegas, dengan mata tajam yang meneduhkan, penuh cinta namun menyiratkan ketegasan seorang pemimpin sejati. Setiap gerak langkahnya menggugah kepercayaan dan rasa hormat dari para pengikutnya. Beliau bukan sekadar raja dalam tatar Sunda, tapi juga pemimpin spiritual yang dekat dengan alam dan Sang Hyang. Ia memahami bahwa tanah yang ia pijak bukan hanya wilayah kekuasaan, tetapi juga titipan dari para leluhur dan para dewa. Karena itu, ia memperlakukan hutan, sungai, dan gunung dengan rasa hormat yang tinggi, mengajarkan rakyatnya hidup dalam harmoni dengan alam. Sejak muda, Prabu Siliwangi telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia gemar belajar dan berkelana, menimba ilmu dari pertapa dan resi yang tersebar di hutan belantara Sunda. Ketekunannya dalam memahami ilmu pemerintahan, tata karma, dan spiritualitas membuatnya tumbuh sebagai sosok seimbang antara kekuatan dan kebijaksanaan. Suatu hari, saat berusia remaja, ia mendaki Gunung Halimun untuk menemui Resi Ajar Sukaresi, seorang guru tua yang konon mampu berbicara dengan roh leluhur. Di sanalah Prabu muda diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Ia belajar tapa brata, ilmu kepemimpinan, dan juga makna hidup sejati, melayani dengan tulus tanpa pamrih. Selama bertahun-tahun, Prabu Siliwangi muda melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya ditempa dalam latihan bela diri dan ketahanan, sementara jiwanya dibentuk melalui meditasi panjang di bawah pancuran air terjun yang dingin. Ia mulai dikenal bukan hanya karena keturunannya sebagai anak raja, tetapi karena keluhuran budi dan keteguhan niat dalam menuntut ilmu sejati. Ketika ia kembali ke keraton Pakuan Pajajaran, rakyat menyambutnya dengan rasa takjub. Prabu Siliwangi telah tumbuh menjadi pemuda gagah, dengan sorot mata yang dalam dan wibawa yang sulit dijelaskan. Sang Prabu Tapa Agung, ayahandanya, merasa bahwa waktunya hampir tiba untuk menyerahkan tahta kepada sang putra yang telah matang dalam jiwa dan ilmu. Namun sebelum menerima kekuasaan, Prabu Siliwangi meminta izin untuk berkeliling wilayah Sunda, menyatu dengan rakyat, dan menyelami kehidupan mereka. Ia ingin melihat langsung penderitaan, harapan, dan doa-doa yang keluar dari mulut rakyat kecil. Ia berjalan tanpa pengawal, menyamar sebagai pelancong, mengenakan pakaian rakyat biasa, dan menyatu dalam denyut nadi kehidupan desa. Dalam perjalanan itu, ia menyaksikan ketimpangan, kemiskinan, dan ketakutan yang menyelimuti sebagian wilayah akibat ulah para pejabat lalim. Ia mencatat setiap keluhan, mengenang setiap air mata, dan menanam tekad dalam dirinya, kelak ketika ia menjadi raja, keadilan bukan hanya akan ditegakkan, tapi juga dirasakan oleh yang paling kecil sekalipun. Di sebuah desa yang terpencil di tepian Sungai Cimanuk, ia bertemu dengan seorang kakek buta yang hidup sebatang kara. Sang kakek mengajarinya filosofi hidup yang begitu mendalam. Seorang raja sejati adalah mereka yang matanya tidak lebih tajam dari hatinya. Kata-kata itu terpatri dalam ingatannya dan menjadi dasar cara kepemimpinannya kelak. Dari pengalaman itulah, Prabu Siliwangi memahami bahwa menjadi pemimpin bukan soal duduk di singgasana, melainkan soal sanggup berdiri di tengah badai demi rakyat. Ia menyaksikan penderitaan para petani yang panennya dirampas, anak-anak yatim yang kelaparan, dan para istri yang ditinggal suami akibat peperangan antar desa. Setiap tempat yang ia kunjungi memberinya pelajaran. Ia membawa doa-doa rakyat itu dalam hati, dan mengubahnya menjadi semangat untuk membangun Pajajaran baru. Ia tahu bahwa membangun sebuah kerajaan bukan dari batu dan tembok, tapi dari kasih, ketegasan, dan kebijaksanaan yang mengalir dari raja kepada rakyatnya. Setelah pengembaraan panjang, Prabu Siliwangi kembali ke Pakuan dengan jiwa yang lebih dalam dan pandangan yang lebih luas. Sang ayah menyambutnya dengan mata berkaca, bangga melihat putranya telah menjelma menjadi pemimpin sejati. Hari penobatannya dipersiapkan dengan penuh hikmat, tanpa kemewahan yang berlebihan. Dalam upacara itu, Prabu Siliwangi mengenakan pakaian kebesarannya, ikat kepala Sunda dengan corak kilat megar, baju pangsi hitam berhias benang emas, serta keris pusaka naga runting yang menggantung di pinggangnya. Ia berjalan ke pelataran keraton dengan langkah mantap,
menyapa rakyat satu persatu, tanpa jarak, tanpa sekat. Ketika mahkota emas diletakkan di atas kepalanya, bumi seakan bergetar. Bukan karena gempa, tetapi karena alam pun menyambut pemimpin yang diridai bumi dan langit. Sorak rakyat menggema, dan langit cerah akan memberkati kepemimpinan baru yang akan membawa Pajajaran menuju kejayaan dan keadilan. Sebagai raja, Prabu Siliwangi membentuk tatanan pemerintahan yang berasaskan keadilan dan musyawarah. Ia membagi wilayah Pajajaran menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh para tokoh lokal, namun semuanya harus bertanggung jawab langsung kepadanya. Setiap keputusan penting selalu melibatkan pertimbangan Dewan Adat dan para tokoh spiritual. Ia menaruh perhatian besar pada pendidikan dan kebudayaan. Prabu Siliwangi membangun padepokan-padepokan tempat rakyat belajar membaca aksara Sunda, ilmu pertanian, bela diri, serta ajaran kebatinan. Pajajaran pun berkembang menjadi pusat spiritual dan ilmu pengetahuan di tanah Pasundan. Para petapa dan cendekiawan dari berbagai penjuru datang memohon berkah dan menimba ilmu. Ketegasan Prabu Siliwangi tidak menjadikannya pemimpin yang kejam. Justru, beliau terkenal sangat mencintai rakyat dan memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri. Ia kerap turun langsung ke pasar, ladang, bahkan perkampungan nelayan, berbicara dengan rakyat tanpa jarak. Dari sanalah lahir ungkapan, raja yang tak terlihat singgasananya karena lebih sering berada di tengah rakyatnya. Namun tidak semua pihak senang dengan keberhasilan Prabu Siliwangi. Beberapa bangsawan merasa tersingi karena kekuasaan mereka dipangkas demi keadilan. Segelintir penguasa kecil yang dulu biasa menyalahgunakan jabatan, mulai membentuk jaringan pengkhianatan dalam diam. Mereka menyusun siasat untuk menggulingkan kekuasaan Pajajaran. Suatu malam, Prabu Siliwangi bermimpi seekor harimau putih muncul di hutan lebat, menatapnya dalam-dalam lalu menghilang ke arah barat. Ia pun merenung bahwa akan datang masa di mana kekuasaan bukan lagi satu-satunya jalan untuk melindungi kebenaran. Sejak itu, ia semakin mendalami ilmu spiritual dan sering bertapa di Gunung Padang dan Gunung Ciremai. Dalam keheningan hutan, beliau mendengar suara gaib yang memberinya pesan untuk mempersiapkan diri terhadap perubahan zaman. Kekuatan duniawi akan sirna, namun kebenaran sejati akan tetap hidup, begitu bisikan yang terdengar. Prabu Siliwangi tak gentar, sebab ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak ilahi dan alam semesta. Di masa tuanya, Prabu Siliwangi masih memimpin dengan kebijaksanaan. Meski rambutnya mulai memutih dan langkahnya melambat, matanya tetap tajam dan pikirannya jernih. Ia sering mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada para pangeran muda dan cucu-cucunya. Ia menanamkan bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk melayani, bukan untuk disembah. Ia pun semakin sering menyendiri, bertapa di dalam gua-gua, dan berbicara kepada angin dan kabut pagi. Sang Prabu seolah menyatu dengan alam. Ia mulai menunjuk penggantinya, mempersiapkan keraton, dan menitipkan pesan bahwa kerajaan harus terus hidup dengan semangat kasih dan keadilan, bukan dendam dan keserakahan. Para penasihat dan kerabat dekat menyadari bahwa sang raja perlahan sedang bersiap untuk meninggalkan dunia. Tapi tak satu pun berani membahas kematiannya. Karena Prabu Siliwangi bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah sosok yang dianggap memiliki jiwa harimau, penjaga alam, dan pelindung negeri yang suci. Hari itu, langit tampak murung dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Prabu Siliwangi memanggil seluruh keturunannya ke Pendopo Agung Pakuan. Dalam suasana hikmat, beliau menyampaikan pesan terakhirnya dengan suara lembut namun menggema. Jangan takut kehilangan jasadku, selama semangatku tetap hidup di dada kalian. Beliau menyuruh para pangeran kembali menjaga rakyat, dan tak saling berebut kekuasaan. Ia mewanti-wanti agar warisan Pajajaran tidak dijadikan alat ambisi, tetapi cahaya yang menuntun dalam gelap. Setelah memberikan wejangannya, ia tersenyum dan memandang ke arah Gunung Gede, tempat ia biasa bertapa sejak muda. Kemudian, Prabu Siliwangi pergi ke arah hutan lebat tanpa seorang pun yang mengiringi. Ia mengenakan pakaian kebesarannya, membawa tongkat pusaka, dan berjalan perlahan ke dalam kabut. Para pengawal yang mencoba mengikutinya kehilangan jejak. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali. Orang-orang menyebut peristiwa itu sebagai Ngahiangna Sang Prabu, menghilangnya Raja Suci. Tidak ada jasad, tidak ada pusara. Hanya angin dan desir dedaunan yang menjadi saksi. Beberapa percaya beliau moksa, mencapai kesempurnaan spiritual dan kembali ke alam asalnya tanpa meninggalkan tubuh fana. Seiring waktu, legenda Prabu Siliwangi menjelma menjadi mitos hidup. Konon, sesekali harimau putih terlihat di hutan-hutan Jawa Barat.
Rakyat meyakini itu adalah jelmaan Sang Prabu yang masih menjaga tanah leluhurnya. Ia bukan mati, melainkan berubah wujud untuk terus mengayomi rakyatnya dari balik kabut dan bayang-bayang. Makam Prabu Siliwangi memang tak pernah ditemukan, tapi jejaknya tertinggal di hati orang-orang Sunda. Namanya masih disebut dalam doa-doa, dalam kidung, dalam senandung ibu yang menidurkan anak-anaknya. Ia telah wafat sebagai manusia, tapi hidup sebagai legenda, abadi dalam jiwa tanah Pasundan.